Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah kita hantarkan Al-Fatihah untuk Ustadz kita, Ustadz Husein bin Abdul Latif yang sedang sakit di rumah sakit. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pertemuan kita dalam kajian Dunia Ahli Sufi. Malam ini akan kita sampaikan Lauhul Mahfuz bagian keempat tentang kuasanya. Jadi malam ini secara garis besar kita menyelesaikan Lauhul Mahfuz. Yang terakhir akan kita lihat nanti adalah bagaimana kuasanya. Setelah itu nanti akan kita lihat bagaimana tentang khalifah, ya, khalifatullah. Marilah kita lihat bahwa malam ini kita akan melihat bagaimana kesinambungan terakhir antara af'al Allah dengan LM atau Lauh Mahfuz, Zat dan Wajah. Yaitu kita sudah mengenal kemarin bahwa kehendak, kuasa dan pengurusannya itu adalah Esa, ya. Nah, kemarin kita sudah melihat tentang kehendaknya. Ini kita lihat sudah kita terangkan dengan detail, ya, bagaimana tentang kitab induk Lauhul Mahfuz yang sudah berjalan, rencananya itulah yang sempurna dan terbaik. Kemudian semuanya sudah ditulis, tidak berubah, tidak ada yang dilupakan, sudah diizinkan apapun yang terjadi, ada hikmah di sebaliknya, dan rencana atau kitab induk tersebut adalah rencana yang teguh. Dan dia tidak zalim dengan semua itu karena dia berbuat terhadap haknya dan terhadap zatnya. Ini adalah rukun iman yang keenam. Ini sudah kita bahas dengan detail pada beberapa pertemuan sebelumnya. Begitu juga dengan pengurusannya. Pengurusannya kita sudah lihat bagaimana kasih sayangnya, kemudian bagaimana dia mengurus seluruh yang dipilihnya untuk sebagai pemeran. Nah, ini juga sudah kita bahas sampai dengan bagaimana dia memilih pemeran, bagaimana dia tentukan peranan kehidupannya, ujian di dalam perjalanan hidupnya, kemudian hikmah, tempat dan waktunya, difasilitasi dengan anasir diri, arahan atau ilham, kemudian jalan cerita dan narasi dan literasi. Semua sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tinggal yang belum adalah tentang bagaimana kita tentang Islam dan keridhaan dan surga, ya ini. Nah, tapi untuk sampai ke sana kita ada satu hal yang harus kita lihat kembali, yaitu tentang bagaimana dengan kuasanya, ya. Nah, kuasa ini akan kita pelajari malam ini, sehingga nanti barulah kita paham tentang kelengkapan af'al Allah, hubungan, kesinambungan af'al Allah dengan Lauhul Mahfuz, dengan zat dan yang maha halus, ya. Nah, kita lihat apa yang disebut dengan kuasanya. Kuasa itu adalah yang menjalankan, ya, yang menjalankan semua ketetapan tadi, ya, yang bagaimana dia memilih, bagaimana dia menentukan, bagaimana dia memfasilitasi, ya, dan bagaimana yang dipilih itu kemudian bisa menyerah atau Islam dan ridha. Nah, ini yang kita lihat nanti tentang kuasanya ini. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya, ini adalah hubungan ciptaan dengan apa-apa yang terjadi dengan ciptaan itu. Tanpa ada kuasa, semuanya hanya diam, tidak ada pergerakan. Ya, bagaimana alam semesta, bagaimana dengan dunia hewan, bagaimana dengan gunung-gunung dan dunia tumbuh-tumbuhan, bagaimana dengan dunia jin, ya, atau setan, ya, kemudian bagaimana dengan malaikat dan bagaimana dengan manusia secara umum.
ini tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada kuasa yang menjalankannya, ya. Maka ini akan berjalan kalau ada kuasa. Nah, tetapi orang yang buta, ya, hanya melihat sampai di yang bisa terlihat saja. Apa yang terlihat? Yaitu sebagai pemeran dan sebagai aktivitas dari pemeran tersebut. Ini adalah yang kelihatan oleh orang-orang yang buta. Maka orang yang buta hanya melihat, membicarakan, membahas, ya, detail-detail dari pelangi kehidupan ini, dari semua yang kita sebut nanti dalam bahasa Lauhul Mahfuznya adalah dengan kalam-kalam. Ya, nanti akan kita sampai ke sana. Nah, orang hanya membaca ini, ya, sehingga banyaklah nanti perbenturan, banyak pertengkaran, banyak ketidaksepahaman muncul di situ. Tetapi orang yang sudah tidak buta, yang sudah melihat kebenaran, maka dia akan melihat yang pertama ketetapannya. Nah, kita tahu tadi ketetapannya adalah kehendak dan pengaturannya, ya. Ini ketetapan di sini. Ini adalah semua berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketetapan itu peranan ini terjadi karena ada yang menjalankan. Siapa? Zat yang menjalankan, yang kita sebut juga dengan zat wajibul wujud. Sedangkan yang pemeran ini adalah zat mungkinul wujud. Dan ini yang menjalankan adalah ada kuasa yang menjalankan. Kuasanya bekerja dengan terhadap zatnya, sehingga terjadilah berbagai samudra atau peranan yang saya sebut di sini sebagai samudra peranan. Samudra peranan itu maksudnya adalah peran-peranan yang begitu banyak, ya, begitu banyaknya sehingga kita sebut saja dia sebagai samudra, saking banyaknya. Sedangkan pelangi kehidupan ini adalah memunculkan sebuah keindahan, ya, yang kalau kita lihat dalam kerangka rentak ciptaan atau perjalanan ciptaan. Nah, ini yang sudah kita yang ini akan kita bahas malam ini, ya, bagaimana kuasanya ini bekerja, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan rentak langkah pemeran utama. Ini adalah kita sebut pemeran utama, yaitu manusia, kemudian ada setan dan ada para malaikat. Ya, ini juga tidak akan berjalan, ya, kalau tidak ada pergerakan yang menggerakkannya. Nah, pembahasan selama ini adalah membahas bagaimana seorang kafir, bagaimana seorang beriman, bagaimana iblis, bagaimana malaikat. Orang membahas selama ini hanya dalam taraf-taraf itu dengan dalil-dalil yang bagus dan lengkap sekali, ya. Tetapi orang yang sudah tidak buta bisa melihat bahwa semua peran utama itu terjadi karena di situ sedang menjalankan ketetapannya, yaitu kehendak dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Terhadap apa? Terhadap zatnya, ya. Kembali tadi zatnya menjalankan Allah menjalankan kuasanya kepada zatnya, ya, yang berasal dari yang maha halus dan menimbulkan sesuatu yang bisa dibaca. Yang dibaca itu nanti disebut dengan kalam, ya. Nah, inilah dia. Kalau kita lihat, ini adalah kolam atau pena, ya, pena-pena Allah. Seperti juga Al-Quran itu adalah pena, ya. Sedangkan bahasanya adalah bahasa kalam yang bisa kita baca, ya. Bahasa Arab, ya, itu bagaimana kita membacanya nanti. Nah, ini yang akan berguna bagi orang yang diberikan tugas sebagai khalifatullah, ya, untuk menjalankan peran-peran khalifah Allah, yaitu untuk menaklukkan angkasa lepas dan kemudian membawa kembali setan dan teman-temannya untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kalam, kita sebut dengan pena, ya, kemudian bahasanya atau kalam. Semuanya berasal dari ketetapan Allah. Artinya apa? Begitu kita membaca nanti kalam-kalam di sini, semuanya itu adalah ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah, dan ketetapannya itu adalah sangat sempurna. Kita sudah bahas sebelumnya. Maka dia bisa menjadi ilmu nanti, ya. Nah, ini dijalankan oleh Zatullah, ya. Nah, itu yang bisa kita lihat, ya.
Begitu juga tadi yang dengan berbagai agama dan kepercayaan tadi. Nah, itu adalah kalam-kalam Allah saja sebenarnya bagi orang yang sudah tidak buta. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana kita akan bersikap terhadap ini, terhadap adanya kalam dan kalam tadi. Ya, nah disinilah kita sebut juga sebagai bagaimana kita memahami kuasanya terhadap zatnya sendiri. Ya, nah kalau kita sederhanakan, ya kita nafikan saja atau kita ciptaan tadi kita anggap saja adalah sebagai titik-titik yang tidak terlihat, ya, yang titik-titik sedemikian kecilnya, ya, sehingga sebenarnya tidak bermakna apa-apa. Ya sebenarnya inilah sebenarnya Lauhul Mahfudz yang sedang berjalan itu. Ya, ada pelangi kehidupan yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita nikmati, ya. Semuanya adalah berasal dari berbagai peran yang ada di dalam Lauhul Mahfudz ini. Sedangkan semuanya itu terjadi karena kuasa Allah, ya, kuasa yang maha halus, ya, sedikit saja sebenarnya terhadap zatnya ini menimbulkan sesuatu yang bisa kita baca. Nah, inilah yang kalau kita umpamakan dia adalah sebagai bagaimana Allah bermain-main dengan sedikit dirinya yang maha halus. Yang maha halus itulah yang nantinya akan melahirkan Lauhul Mahfudz. Jadi itu kuasanya dia itu hanya sedikit saja. Bukan seluruh kuasa Allah bekerja di dalam Lauhul Mahfudz, bukan. Karena Lauhul Mahfudz ini hanya adalah sedikit dirinya yang maha halus saja. Sehingga dengan begitu nanti kita akan melihat bagaimana kemahabesaran Allah, bagaimana kemahaan Allah terhadap segala sifat-sifatnya. Ya, kalau Ustadz kita menerangkan bahwa bagaimana gajah bermain-main saja, ya. Itu yang perumpamaan yang menyederhanakan saja. Artinya apa? Allah yang maha besar sedang bermain-main dengan sedikit dirinya yang maha halus, yang menciptakan yang menyebabkan terjadinya Lauhul Mahfudz yang sedang berjalan. Nah, itulah yang membuat adanya drama ilahi yang berjalan. Nah, ini yang kita lihat agak detail nanti sedikit, ya. Bagaimana zat, kemudian ketetapannya, dengan ketetapannya ini kuasanya menjalankan zatnya ini melalui ketetapannya, membuat drama-drama sesuai dengan nanti peranannya. Setiap peranan akan memberikan kehidupannya sendiri. Nah, ini kita lihat contoh-contoh nanti, ya. Mari kita lihat sedikit, ya. Kita sering di saat Jumatan mengatakan Bilal mengatakan, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya, kemudian wahai orang-orang beriman berselawatlah kepada Nabi. Kemudian jemaah mengatakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan begitu, ya. Kita lihat, kalau kita lihat ini ada 3 peranan, ya, 3 peranan. Tetapi ada juga yang mengatakan bagaimana Allah yang bersalawat kepada Nabi. Nah, ini ada sebuah pertanyaan-pertanyaan begitu, ya. Kalau kita lihat secara terpisah dan tidak dengan kacamata ma'rifatullah, maka memang terlihat, ya, ada perbedaan di situ, ya. Kemudian kita bingung bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi, gitu, ya. Nah, tapi dengan kacamata ma'rifatullah, kacamata yang buat mata hati kita tidak lagi buta, maka kita akan lihat zat, kemudian melalui ketetapannya, kuasanya, maka terjadilah ada yang mengatakan tadi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Kemudian jamaah menjawab beramai-ramai, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kelihatan di situ perannya hanya satu di situ. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kita melihat kuasa Allah sebenarnya bekerja terhadap zatnya sendiri. Ini contoh pertama. Ada juga contoh berikutnya tentang neraka dan surga. Ya, ahli syariah umumnya mengatakan satu hal saja, ya, bahwa kafir
pasti akan masuk ke neraka, mereka kekal selama-lamanya. Beriman pasti akan masuk surga, kekal selama-lamanya. Siapa yang mengatakan orang yang berbuat baik walaupun dia kafir akan masuk surga, maka dia sudah termasuk kepada kafir pula. Ada yang mengatakan hanya begitu. Tetapi dengan kepekaan ahli sufi yang telah diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, maka kita paham bahwa ada hal-hal yang tidak dibahas oleh dakwah kita selama ini, yaitu tentang kasih sayang Allah. Bahwa Allah dalam hadis juga banyak dikatakan bahwa gini, jangan masukkan seseorang ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan padanya. Semua manusia sudah membawa keimanan dari alam azali. Rahmatnya mendahului murkanya. Satu rahmatnya di dunia, 95 rahmatnya menunggu di akhirat. Kehidupan dunia hanya senda gurau dan main-main belaka. Di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Jangan kamu menetapkan dan memikirkan, serahkan keputusan akhir hanya kepada Allah. Dia Maha Pengampun. Ada kesempatan untuk semua masuk surga. Kenapa? Kalau ada yang tidak dia ampuni, maka lunturlah ya nama atau sebutan kepada dia yang Maha Pengampun. Karena ada yang tidak dia ampuni. Kalau Maha Pengampun, maka artinya dia akan ampuni walaupun bagaimana dosa seseorang itu. Ya, kemudian hidup di surga selama-lamanya, tetapi selagi masih ada langit dan bumi surga itu, atau Allah berkehendak lain. Itu makna selama-lamanya. Artinya khalidina fiha abada itu tidak sama dengan baqa. Oleh karena itu maka ada kiamat kedua. Semua makhluk akan musnah, yang baqa hanya zat Allahnya Allah sendiri. Nah, ini adalah kepekaan seperti ini, dan ini muncul kenapa? Karena ada peran, ya, ada peran ahli syariah, ada peran ahli sufi, ya. Itu bisa kita lihat sekarang bagaimana semuanya sebenarnya adalah sedang menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kewafatan Rasulullah? Ini jelas sekali bagaimana Umar bin Khattab dengan Abu Bakar saat menghadapi kewafatan Rasulullah itu. Umar bin Khattab begitu dikatakan Rasulullah sudah wafat, dia mengatakan ada orang kaum munafik yang mengira Rasulullah telah wafat. Sebenarnya demi Allah beliau tidak meninggal, melainkan dia pergi kepada Tuhan seperti Musa bin Imran. Ya, kemudian ia telah menghilang di tengah-tengah masyarakat selama 40 hari. Kemudian dia akan kembali ke tengah mereka setelah dikatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Sungguh siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, kaki dan tangannya harus dipotong. Nah, ini adalah bagaimana Umar bin Khattab sebenarnya tidak melihat afal Allah di situ, ya. Tapi Abu Bakar Siddiq bisa melihat. Barang siapa yang mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya, dia tidak mati. Ya, nah ini juga ada ayat Al-Quran yang setelah itu bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik di belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun juga. Nah, ini adalah perbedaan orang yang memahami afal Allah dengan orang yang tidak. Tetapi kita pun paham bahwa itu adalah peranan yang sedang dijalankan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Untuk apa? Untuk kita belajar tentang bagaimana orang yang paham tentang afal Allah dan dengan orang yang belum paham kepada afal Allah. Nah, ini juga terjadi tentang bagaimana adanya pertengkaran antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana kedua beliau tersebut menyikapi kewafatan Utsman bin Affan. Aisyah mengatakan Aisyah sebelumnya juga termasuk salah seorang yang lantang menyuarakan kritik atas kepemimpinan Utsman, menuntut adanya kisas atau pembalasan terhadap yang pembunuh Utsman. Ya, beliau juga berdalih bahwa pengangkatan Ali sebagai khalifah seharusnya dilakukan dalam suasana damai ketika pembunuh Utsman telah ditemukan dan diadili. Tetapi Ali berkata lain, ya. Menganggap bahwa pemberontakan adalah sebagai reaksi wajar dari rakyat
yang merasa ditipu oleh pimpinannya, tetapi di sisi lain juga mengutuk pembunuh Utsman. Ya, maka menurut Ali, pemerintahan harus terus berjalan sambil mencari pembunuh Utsman. Terlebih lagi situasi masyarakat sedang kacau. Nah, ini adalah bibit-bibit pertentangan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib sehingga nanti menimbulkan perang Jamal, ya. Nah, ini juga sebenarnya adalah peran yang sedang dijalankan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana Ali dan Aisyah dan Ali bersikap terhadap fitnah terhadap Aisyah, bahwa dikatakan oleh Safwan bin Mu'attal, Siti Aisyah merasa difitnah telah berbuat serong dikatakan oleh Safwan bin Mu'attal ini, ya. Tetapi itu dikatakan ucapan itu kemudian menjadi sebab retaknya hubungan antara Ali dengan Siti Aisyah. Ya, ucapan tersebut dirasakan sangat menusuk hati oleh Aisyah. Padahal sebenarnya Ali mengatakan waktu itu, ya, yang dikatakan oleh beliau hanyalah, ya Rasulullah masih banyak wanita lain. Nah, ini adalah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dikatakan oleh beliau itu hanya sekedar untuk menenangkan Rasulullah saja karena wahyu belum turun. Padahal sikap Ali bin Abi Thalib terhadap Aisyah pun tidak berubah sedikit pun, karena Ali bin Abi Thalib mewakili orang yang sudah mengenal af'al Allah, sedangkan Aisyah dikatakan belum mengenal af'al Allah saat itu, ya, sehingga muncullah perang Jamal. Tetapi itu pun sebenarnya adalah kuasa Allah yang berjalan terhadap zatnya sendiri. Itu adalah pandangan orang yang sudah memahami. Ya, begitu juga tentang pahaman Qadariyah, Jabariyah, Aisyariyah. Semuanya itu adalah ketetapan Allah atau kuasa Allah yang berjalan terhadap zatnya sendiri melalui ketetapan-ketetapannya. Tetapi kita pun paham bahwa ada pahaman ahli sufi di situ. Maka dikatakan bahwa Qadariyah mengatakan aku wujud, maka aku bisa berkuasa dan bebas memilih apa yang aku kehendaki, baik ataupun buruk. Sedangkan Jabariyah, aku wujud, tetapi aku tidak berkuasa dan tidak bebas memilih apa yang aku kehendaki, baik ataupun buruk. Sedangkan Asy'ariyah, aku wujud, kadang berkuasa atau bisa berikhtiar atau mu'allaq, sedangkan kadang-kadang tidak berkuasa atau mubram atau bisa memilih. Nah, ratusan tahun Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah ini berputar-putar terus, ya, terjadi pertengkaran. Tetapi kita melihat sekarang itu adalah pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi orang-orang saat ini, yaitu orang-orang yang yang ahli sufi, dipahamkan lagi bahwa aku tidak wujud, maka tidak relevan lagi berbicara tentang usaha dan ikhtiar ini. Nah, ini adalah bagaimana peranan zat terhadap ketetapan Allah yang dijalankan oleh kuasa Dia sendiri. Ya, itu adalah contoh-contoh berikutnya. Nah, yang paling populer adalah contoh terhadap Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Bagaimana beliau dulu melobangi kapal, kemudian ditanya oleh Musa, kenapa engkau lobangi kapal? Kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau perbaiki tembok rumah itu tanpa mengambil bayaran? Kemudian dikatakan oleh Khidir, semua pertanyaan-pertanyaan itu jawab dengan begini, bukankah aku telah berkata bahwa kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku? Tetapi Musa mengatakan, jangan kamu menghukum aku karena kelupaanku, janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Lalu karena sudah 3 kali diperingatkan oleh Musa, maka Khidir mengatakan bahwa inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahu kepadamu tujuan-tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Dan ini adalah kalau orang melihat ini adalah pertentangan-pertentangan, tetapi bagi orang ahli sufi itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang sedang berjalan. Ya, ini adalah yang disebut dengan drama ilahi. Ya, ini yang bisa melihat adalah orang-orang yang sudah tidak buta lagi terhadap af'al Allah. Nah, ini yang populer yang disampaikan oleh Ustaz kita, bagaimana George, ya, pemain sandiwara boneka, ya, dia berkata, bonekanya berkata, ya,
George, penciptaku adalah seorang yang tidak berguna, dayus, tidak punya perasaan, dan tidak bisa diharapkan. Lalu penonton pun akan tertawa melihat itu, ya, karena tahu rahasianya, ya. Begitu juga ketika boneka itu berkata, sungguh ajaib, bagaimana si George ini bisa tahu bisikan di dalam hatiku. Maka orang penonton pun hanya bisa tersenyum saja, ya. Kemudian ketika boneka, George, aku mau si George ini memohon maaf kepadaku karena ia telah menciptakanku tanpa persetujuanku. Jadi terlihat di sini adalah sandiwara, ya, sandiwara pemain boneka, ya. Ini contohnya yang sudah sangat populer disampaikan oleh Ustadz kita, ya. Nah, ini adalah sebuah permainan yang populer di Indonesia dan mungkin juga di Malaysia. Bedori wiwitan tuanggep biyowo tumrap netro anyawangmu wujute wiwitan nanging yakine kuwi wangunan kuwi benteng negara kuwi wangunan ing praja Indra Rasta iki maka dengan begitu pahamlah kita bahwa sebenarnya semua ciptaan ini sebenarnya tidak wujud, ya. Yang wujud adalah yang esa, ya, yaitu zatnya sendiri ataupun dalam pandangan ma'rifat itu wajah atau sedikit dirinya yang merupakan bahagian dari diri Allah yang maha besar, ya. Demikian hafalnya kita lihat di situ, ya. Nah, sekarang barulah kita bisa menjadikan satu semua, yaitu wujudnya satu, hak miliknya satu, hak milik dia sendiri, kuasanya satu, ketetapannya satu. Maka barulah kita tahu bahwa sebenarnya ciptaan atau kita sendiri adalah tidak wujud, ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa semua ini hanya berlaku pada sedikit dirinya yang mahalu saja, ya. Maka barulah kita paham, ya, bahwa Allah itu maha besar, maha segalanya. Nah, ini yang sangat terkenal disampaikan oleh Al-Ghazali. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai wujud bagi dirinya. Maka ini adalah gambaran tadi 4 pahaman tentang kebebasan memilih. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Ya, kita gambarkan seperti ini. Ahli sufi berpandangan aku tidak wujud. Tidak relevan lagi berbicara tentang usaha, kehendak, ikhtiar. Semua kita hanya kena usaha, kena kehendak, kena ikhtiar saja. Nah, ini adalah pandangan ahli sufi. Oleh sebab itu, atau yang mendiamkan, tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, dan tidak ada faedah, dan tidak ada anugerah, dan tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segala-galanya adalah dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam pertandingan sepak bola kita bisa melihat bahwa penyerangnya atau strikernya adalah zatnya juga, backnya juga dia, goalkeepernya, kemudian pemain tengahnya, wasit dan linesman-nya, ternyata semuanya adalah hanya satu saja, yaitu zatnya sendiri. Ya, ini adalah bagaimana kita melihat tentang kuasanya tadi. Nah, setelah itu, ya, barulah kita bisa masuk nanti melihat keridaan kemudian tentang Islam ini. Ya, mari kita lihat ini. Ya, mari kita lihat di sini. Bagaimana kita melihat setelah memahami tentang kuasanya tadi, barulah kita bisa masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu menyerah. Islam, penyerahan total. Maka di dalam surat Al-Maidah dikatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridha Islam untuk menjadi agama kamu. Ya. Dan Muhammad dan aku atau Muhammad diperintahkan supaya menjadi orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Kemudian jika mereka mendebat kamu, maka katakan, aku
menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Ya, ini dalil-dalil bagaimana Islam. Kita harus Islam itu adalah patuh kepada kehendak Allah. Ya, saksikanlah bahwa kami atau Muhammad SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jika kamu hendakkan peringkat ini, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini akan kita lihat nanti di bagian berikutnya adalah bagaimana kita bersikap, ya. Nah, ini adalah gambaran yang bagaimana kita menyerah. Kamu tidak ada pilihan sendiri di dalam perkara ini. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Berpegang teguh kepadanya siang dan malam, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, maka cukup Allah bagiku. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sungguh akhirat itu adalah sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ini kita paham ayat ini. Ya, karena zat yang sedang menjalankan perannya sendiri dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana Dia menetapkannya? Kemudian celakalah dia. Bagaimana Dia menetapkannya? Maka tidak ada yang perlu kita tetapkan, ya. Jika seandainya engkau tertimpa dengan suatu musibah, maka janganlah engkau berkata seandainya. Seandainya saja aku berbuat begini dan begini, akan tetapi katakanlah Allah sudah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti dilaksanakannya. Maka ketahui bahwa kata seandainya akan membuka jalan bagi syaitan untuk menggoda kita. Maka apabila kita sering berkatakan seandainya begini, seandainya saya dulu tidak melakukan hal itu, maka seandainya itulah maka muncul di dalam pikiran kita godaan-godaan yang membuat kita akhirnya pusing 7 keliling, ya. Stephen Hawking sendiri juga berkata mungkin hidup ini adalah suatu drama ciptaan komputer ilahi, ya. Maka ini tidak akan muncul lagi di dalam orang-orang yang sudah menyerah kepada kehendak Allah yang satu, ya. Itu menyerah Islam. Kemudian bagaimana dengan keredaan? Keredaan adalah bagaimana hendaklah kita reda dengan qada dan qadar Allah dan akhirnya tenggelam dalam qada dan qadar itu. Dan ini adalah sesuai dengan abdal yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada sunnatullah dan orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan, ya. Kemudian kamu adalah di dalam takdir atau kehendak Allah. Ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana kemari. Nah, ini adalah orang yang sudah paham tentang keredaan. Tidak seorang pun kamu masuk ke surga dengan amalannya, tetapi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah diriku. Demikian kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat beliau, ya. Maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali, ya. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kemudian juga disebutkan bagaimana Rasulullah menceritakan tentang seorang yang telah membunuh 100 orang. Kemudian pada akhirnya dia pun menjadi penghuni surga. Ini sudah cukup terangkan sebelumnya, ya. Maka ini tidak perlu kita terlalu bahas di sini. Kemudian bagaimana juga seorang pelacur dimasukkan surga karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, ya. Kemudian inilah ungkapan-ungkapan bagi orang yang sudah redha, yaitu sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang kembali? Ini sudah kita sampaikan tadi, ini double, ya. Kemudian
pada hakikatnya kesentosaan dan kebahagiaan itu adalah terletak dalam perhubungan yang langsung dengan Allah yang pengasih dan penyayang. Tawakal bulat kepadanya dan senantiasa redha dengannya. Maka hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ya, Allah reda terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadapnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang ditanya. Jadi kita tidak berhak menanya Allah. Ya, kita yang akan ditanya. Manusia dan makhluk itulah yang tertakluk kepada Allah dan Allah tidak tertakluk kepada mereka. Ya. Kenapa adalah pintu ke neraka. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah akan ditanya. Jadi kenapa ini adalah tidak seharusnya kita tanya, kita sampaikan kepada apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada kita. Ya. Maka inilah yang pertanyaan kenapa inilah yang dulu disampaikan oleh iblis ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia adalah berasal dari golongan jin dan lalu dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Ini adalah kenapa engkau ciptakan dia, kenapa harus sujud kepada Adam yang dari tanah, sedangkan aku dari api lebih mulia. Ya, kenapa? Nah, ini adalah yang membuat iblis dulu jatuh ke dalam kedurhakaan. Ya. Kemudian inilah yang membuat iblis turun dari surga, ya, sehingga dengan kesombongannya iblis meninggalkan Adam di surga, ya. Ini adalah cerita atau sejarah yang bisa kita baca dengan berbagai dengan berbagai cerita yang beragam, ya, tentang bagaimana keengkaran iblis terhadap perintah Allah dulunya. Maka jika bencana menimpa kamu, sabarlah dan kembalilah kepada Dia. Nah, ini sesungguhnya Dia senantiasa rujuk dan kembali kepada kami, yaitu Ayub. Ya, bagaimana Nabi Ayub, nabi-nabi yang sebelumnya juga seperti itu. Ya, bagaimana Yakub, hanya kepada Allah aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihanku. Ya, bagaimana tentang Yakub, ya, anak-anak beliau Nabi Ismail, ya, Nabi Yusuf, ya, dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sungai atau tempat air, ya. Kemudian bersabarlah, ridhalah dengan takdir Allah. Jangan berungut. Nah, berungut pun nggak boleh kita sebenarnya, karena berungut itu juga sebuah kenyataan bagi orang yang tidak ridha. Ya. Kemudian sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu adalah karena sungutan dan rungutan. Hendaklah jangan merungut atau bersusah hati tentang apa yang ditimpakan Allah kepadanya, apakah itu baik ataupun buruk. Nah, inilah yang perlu kita pahami tentang keridhaan. Lalu apa? Jahit, tutup mulut, diam, senyum, ma'rifat. Ini yang sering disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu mereka ini tahu bahwa keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat. Ya, sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri dari 10 bagian, 9 darinya terletak dalam diam. Nah, ini yang kita lihat dalam gambar-gambar berikut ini, bagaimana kita harus tidak banyak ngomong terhadap apa yang menimpa kita, ya. Nah, ini adalah si luncai terjun dengan labu-labunya. Inilah cerita bagaimana seseorang dihukum oleh rajanya untuk dibuang ke tengah laut, maka di dalam perahu, ya, kemudian dia bernyanyi. Dia ajak yang mendayung perahu itu bernyanyi. Si luncai terjun dengan labu-labunya, maka di depan yang mendayung di depan mengatakan biarkan. Karena asik bernyanyi seperti itu, maka si luncai kemudian terjun dengan labu-labunya. Yang di belakang mengatakan
Pengayuh yang di belakang mengatakan, si Lunce terjun dengan labu-labunya, yang di depan juga masih tetap bernyanyi, biarkan, 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 gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya si Lunce selamat ya dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit raja itu. Ya, begitu juga Pak Pandir, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, buatlah tak tahu, tepuk-tepuklah tangan. Nah, ini relak brother, ya. Maka pertanyaan kenapa? Kenapa aku ada? Kenapa kehidupanku begini? Kenapa bebanku begitu berat? Ini tidak ada bagi orang-orang yang sudah memahami bagaimana afal Allah berlaku terhadap ketetapannya dan terhadap zatnya sendiri. Maka setelah itu kita barulah bisa memahami tentang imbalan surga. Ya, apa? Bahwa balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ya, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu, selama masih ada langit dan bumi surga itu, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan main-main belaka. Di kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka ini yang perlu kita lihat, yaitu bagaimana pertukaran terjadi bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ini yang mari kita lihat ya. Ketika kita masih buta dan tuli, ya, kita mengatakan semua adalah wujudku, semua adalah hak milikku, semua adalah kuasaku, kehendakku, pengurusanku. Nah, ini yang kita sebut ya, orang yang masih buta dan tuli mengatakan semua adalah milikku, kuasaku, kehendakku dan pengurusanku. Ini membuat kita pusing selama ini. Tetapi bagi yang sudah tidak buta lagi, yang sudah melihat kebenaran, maka dia sudah melihat bahwa di sebalik ini semua ada zat, ada yang wajah yang halus, kemudian semua ada pengurusan, ada kuasanya, ada wujudnya, ada kehendak, semua adalah miliknya semua. Ya. Sehingga barulah dia sadar, maka keluarlah air matanya karena menyadari kebenaran, dia sudah melihat kebenaran dan dia tidak ada protes lagi, dia tidak akan merungut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Ya, maka dengan itu dirinya pun hancur dan hawa nafsunya pun hilang dan hapuslah niat dan cita-citanya. Segala-galanya kosong baginya. Perkara ini berkekalan sementara dan mungkin dihebatkan lagi dengan penderitaannya. Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya terus hilang dan dia tinggal seolah-olah roh saja. Maksudnya apa? Ini kita lihat bahwa kita sudah tahu bahwa anasi diri manusia itu ada roh, ada jasad, ada nyawa, kemudian ada hati spiritual. Hati spiritual ini dengan roh menimbulkan jiwa. Maka setelah kita paham yang tadi itu, seakan-akan kita hanya roh saja. Ya, roh saja ya, di mana minda kita ingat kepada Allah. Mata hati kita melihat kepada yang maha halus, sedangkan roh kita menjadi tentram. Ya, inilah disebut dengan jiwa yang tentram. Kalau apalagi bukan hanya ini saja, kita juga paham bahwa semua ini adalah hanya terjadi di dalam dirinya yang malu saja. Maka inilah yang membuat kita nanti merasa tercekam, merasa takut akan kemahaan Allah atas segala-galanya. Nah, inilah natijahnya yang akan muncul. Apa? Sekejur tubuh kita akan terasa dingin. Ya, dingin. Rasulullah juga saat menerima wahyu pertama juga merasa kedinginan, ya, kemudian kulit merinding, ya, maka ini membuat air mata kita jatuh bercucuran, kemudian di kita pun mulut kita pun akhirnya banyak diam. Nah, ini adalah ayat Al-Quran bahwa maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk Islam atau patuh kepada kehendak Allah lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Tentu tidak, karena orang yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah ini
akan gementar karena kulit orang tersebut, karena takut kepada Tuhannya, dan kemudian dia menjadi tenang kulitnya dan hati mereka ketika mereka mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Artinya apa? Ini adalah masalah bagaimana munculnya gementar, itu bukan bergetar begini, bukan guling-guling, bukan, tetapi ada rasa dingin yang menyeruak dari seluruh tubuh kita ini, ya, membuat kita itu menangis di situ, ya, karena ketakutan dengan kebesaran Allah itu, ya. Itu yang ada yang muncul seperti itu. Maka kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Ya, nah kalau digambarkan bagaimana perubahan itu sebelum marifatullah, maka adalah seperti ini. Yang adalah sebelum marifatullah adalah pola hidup yang jahiliyah. Apa jahiliyahnya? Ya, pertama adalah ibadah zikrullah, lebih sering mensyirikkan Allah, kita munafik dan tidak khusyuk. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian merasakan selalu gaduh dengan yang lainnya karena aku, ada kepemilikanku dan ada usahaku. Itu yang buat kita gaduh. Kemudian bagaimana kita menyoal makhluk. Kenapa dia begitu? Pantasnya dia mati atau apapun juga. Seharusnya dia begini. Andaikan dia berubah, andaikan dia tidak melakukan itu, maka atau pukullah dia, bunuh dia, hukum dia, neraka baginya, siksa bagi dia, laknatullah dia. Maka itulah kita menyoal makhluk. Kita memutuskan dan menetapkan tentang makhluk, ya. Begitu juga kita menyoal Allah. Ya, kenapa ada bencana, kecelakaan, peperangan, bunuh-bunuhan, penyakit, kaya miskin, kematian, surga, neraka. Kita soal mana keadilan Allah kalau begitu? Seharusnya begini, andaikan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang buta dan tuli terhadap Allah, terhadap makhluk, dan juga terhadap dirinya sendiri. Lalu dengan marifatullah semuanya berubah. Apa yang terjadi? Kita sudah bisa melakukan ibadah dengan khusyuk, kita sudah bisa melakukan ibadah dengan ihsan, ya, zikrullah. Kemudian dengan hafal Allah atau rukun iman ke-6, kita sudah bisa pula meniru generasi terbaik di dalam Islam, yaitu generasi sahabat, yaitu bagaimana kita menghadapi semua tadi bencana, kecelakaan, peperangan, bunuh-bunuhan, ya, kemudian wabah penyakit, kaya miskin, kematian, surga dan neraka, perbedaan agama dan suku. Kita sudah bisa melakukan pola yang berbeda dengan orang-orang yang buta, karena kita sudah tahu bahwa kita tidak wujud. Maka yang kita lakukan adalah kita Islam, menyerah kepada kehendak Allah yang satu. Kemudian kita ridha dan tidak bertanya, diam. Kemudian kita pun bisa nanti melakukan alternatif dakwah yang akan membuat kita saling kenal dengan semua manusia dan merasa kasih sayang. Jadi inilah perubahan-perubahan yang telah terjadi bagi orang-orang yang sudah memahami tentang sifat Allah, memahami tentang af'al Allah, sehingga ini adalah perubahannya. Ini yang berubah seperti ini. Ya, lalu muncullah sikap, bagaimana kita bersikap. Maka orang yang sudah paham, dia paham, maka dia akan hidup macam biasa. Ya, apa maksudnya? Dia melihat Lauh Mahfuz berjalan. Ya, maka kita akan bisa berpandangan objektif kepada yang lain. Maksudnya apa? Berpandangan sebagai orang luar, hormati sesama pemeran atau pemain. Ya, kemudian mata bisa melihat, telinga mendengar, air mata boleh meleleh-leleh, perasaan boleh remuk redam dengan semua yang menimpa kita, tetapi mulut tetap diam, ya. Tepuk-tepuklah tangan. Ini adalah orang profesional, ya. Yaitu kalau lapar maka hidup macam biasa itu makanlah. Kalau haus minum, kalau sakit berobat, kalau capek istirahat, kalau karyawan bekerja, kalau bos mimpinlah, kalau ada tugasan laksanakan, jangan tunggu mukjizat. Ya. Kemudian ada masalah besar, naik serah tunggu, ya. Kemudian kita jangan memikirkan dan menetapkan. Tak ada masalah, relax one corner, ya, duduk di bilik khalwat atau base camp, jangan turun ke pintu depan. Dalam menghadapi masalah, iqra,
ya, lalu mengamati bagaimana agar keadaan bisa menjadi lebih baik sehingga muncul kepekaan atau firasat kita untuk keadaan di masa depan. Kemudian tidak mengaku tentang hasil. Misalnya begini, keberhasilanku ini karena aku rajin belajar, karena aku bekerja dan berusaha sungguh-sungguh, karena aku selalu berdoa pagi dan petang. Ini tidak kita lakukan lagi, tidak mengaku seperti ini. Begitu juga keberhasilan seseorang tidak boleh kita mengatakan karena aku membantunya, karena aku menyarankan ini dan itu kepadanya, karena aku yang mendoakannya bersungguh-sungguh. Ini nggak ada lagi pengakuan-pengakuan begini bagi orang-orang yang sudah tidak buta. Maka ungkapan-ungkapan yang biasa muncul, ya biasa saja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi semuanya itu pun hanya kena mengucapkan saja. Itu karena kita diizinkan oleh Allah mengucapkannya. Maka risalah perjalanan seorang sufi adalah seperti ini. Adalah kamu tidak wujud. Selagi kamu wujud, kamu tidak akan dapat menerima kepelbagaian di dalam hidup ini. Hanya zat saja yang wujud. Kalau kamu sadar akan kebenaran ini, maka kamu akan senantiasa tersenyum dan merasa bahagia karena kamu dapat melihat dengan mata hatimu zat yang bergurau senda. Tidak sedikit pun campur tangan kamu dalam perkara ini. Bagaimanapun Allah Mahfud mempermainkan kamu, kamu akan ridha sebab semua yang berlaku atas kehendaknya. Pengertian tentang apa yang dipermainkannya itu hanya ada pada dia. Kamu hanya diberi pengertian sebatas apa yang dia inginkan kamu untuk mengerti. Maka Berkayuh ini adalah sebuah puisi yang dibuat oleh guru kita, Ustaz Husain bin Abdul Latif, Berkayuh Sampan di Laut Hidup. Berkayuh sampan melewati pulau. Berkayuh sampan di laut hidup yang dipenuhi oleh pulau-pulau. Setiap satu hanya ada satu penghuni. Mereka hidup bergaya tersirat oleh lumrah-lumrah yang memenuhi kepulauan itu, termasuk segala ruang dan tempat. Lumrah-lumrah yang sedia ada, sebelum mereka ditempatkan di situ, mereka mengikut lumrah yang ada, tiada pilihan, tiada tukaran. Namun aku tidak di kepulauan, karena sudah aku pulangkan. Kupulangkan pulau ke empunya. Maka berbekal sampan ini, berkayuhlah aku di laut hidup, menyerah penuh kepadanya yang empunya laut dan pulau. Maka berjagalah aku bila berkayuh, tersinggah jangan kepulauan, lalu terperangkap lumrah-lumrah yang sukar dapat dilepaskan. Maka senantiasalah aku berawas sambil mengayuh di laut hidup yang luas terbentang. Dalam aku mengayuh laut, terpandang aku ramai sampan sepertiku. Sepertiku mereka pulangkan pulau kepada yang empunya, lalu bersampan di laut hidup. Ini adalah gambaran bagaimana visualisasi dari puisi yang telah saya sampaikan tadi. Ya, demikianlah jalan tasawuf nabi-nabi yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Ya, sehingga dengan begitu selesailah kita membahas tentang Lauhul Mahfuz 1-4. Ya, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain kita akan membahas nanti bagaimana tentang Iqra, bagaimana tentang Khalifatullah. Ya, demikian Bang Bayu pada bagian keempat ini tentang kuasanya, sehingga selesailah kita membahas tentang Ma'rifatullah. Ya, kemudian Ma'rifatullah itu juga kita bahas tentang bagaimana tentang sifat, bagaimana tentang
afalnya, sehingga disitulah kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya tidak wujud. Ya, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Deka atas sharing ilmunya dengan kita semua. Semoga sahabat semua dan juga khususnya saya diberikan kepahaman oleh Allah untuk bisa mencerna apa yang sudah disampaikan di malam hari ini. Baik Pak Deka, seperti biasa kita akan akhiri dengan zikrullah 10 menit sama-sama. Silakan Pak Deka. Ya. Nah, marilah kita dengan kepahaman tadi, ya, bahwa sebenarnya adalah kita tidak wujud, ya, bahwa di sebalik semua sebenarnya ada ya zat, ada yang halus kalau dalam pandangan marifat, ya. Kemudian juga mata hati kita bisa melihat bahwa semua adalah kehendaknya, semua adalah ketetapannya, semua adalah pengaturannya, semua adalah miliknya, semua adalah wujudnya, ya, wujud dari zatnya. Maka mari kita zikrullah sesaat, ya, dengan dasar yang seperti tadi. Kita mulai ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lupakan semua, kita hanya ingat kepada Allah. Duduklah seperti tadi, seakan-akan kita hanya ruh saja, ya. Kemanapun mata hati kita memandang, di situ hanya kita akan merasakan kekuasaannya, ketetapannya, kehendaknya, zatnya. Minda kita selalu ingat kepada Allah. Tumpukan mata hati kepada ingatan Allah. Tumpukan. Tambahkan kepahaman kita, tambahkan perasaan kemahabesarannya. Yang kita ingat itu, tambahkan perasaan tentang kemahabesarannya.
Sudah 10 menit Pak Dekan. Alhamdulillah. Insyaallah pada bagian berikutnya nanti kita akan mulai membahas atau Iqra, ya, membaca secara lebih detail lagi tentang apa. Nanti akan kita bahas tentang jiwa, bagaimana perilaku jiwa, ya, bagaimana keadaan jiwa ini, ya, jiwa seorang ahli sufi. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas hal tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.